Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pada semester pendek mata kuliah manajemen pemasaran, nanti kita ada 4 pertemuan, ya, yang 3 pertemuan daring, yang 1 pertemuan tatap muka. Yang pertemuan daring 3 ini, yang 3 pertemuan daring itu adalah nanti saya akan memberikan materi dalam bentuk video melalui aplikasi YouTube, ya. Nanti Anda silakan share ke ke grup yang Anda buat khusus mengenai grup pemasaran ya, manajemen semester pendek manajemen pemasaran, ya. Nanti setiap kali saya share materi, ya, materi videonya, nanti sebagai pengganti absen saya akan berikan tugas, di mana tugas itu harus tertib dikumpulkan, sebab nanti dari tugas ini nanti akan saya nilai. Itu pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nanti pertemuan keempat itu adalah ujian. Anda datang ke kampus untuk mengerjakan soal yang bersifat essay. Nah, itu adalah untuk pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah di-share itu. Nah, untuk materinya, karena semester pendek itu tidak seperti semester yang normal. Kalau semester normal itu sampai 14 kali pertemuan, ya. Semester pendek ini materinya cuma 3 pertemuan dengan 1 ujian. Jadi makanya saya mengambil judulnya 1 judul, yaitu judulnya merencanakan program pemasaran melalui bauran pemasaran. Anda waktu semester 2 kalau nggak salah dapat tuh materinya, ya. Anda dapat materinya di di dalam bentuk kopian atau dalam bentuk tulisan yang di print out, ya. Oke. Jadi saya ngambil satu saja, tapi di satu ini memang bisa saya kembangkan menjadi 3 kali pertemuan, ya. Oke. Yang akan kita bahas itu kenapa ini, ya, untuk semester pendek, karena saya mencoba 3 pertemuan ini kita mengambil inti dari seluruh materi pemasaran. Jadi intinya di pemasaran itu adanya di sini, di bauran pemasaran, marketing mix. Nanti akan kita bahas marketing mix atau bauran pemasaran itu apa, ya. Jadi di sini itu kita merencanakan program pemasaran melalui marketing mix atau bauran pemasaran, ya. Mungkin kemudian kita bahas apa itu pemasaran. Yang jelas di dalam perusahaan itu ada MSDM. Kalau MSDM itu apa? Mengurusi masalah tenaga kerja dan karyawan, ya. Kalau keuangan itu bagaimana mengurusi sumber daya finansial atau keuangan. Yang ketiga itu manajemen produksi, itu bagaimana kita memproduksi produk, ya. Nah, yang keempat itu marketing, bagaimana kita menganalisa kebutuhan konsumen, menganalisa permintaan konsumen, dan bagaimana kita mempromosikan produk kita agar konsumen mau membeli, dan bagaimana distribusi supaya sampai ke konsumen. Nah, itulah tugas daripada manajemen pemasaran dalam sebuah perusahaan. Nah, maka di sini nanti saya akan membuat bagan di sini, ya. Ya. Jadi perencanaan pemasaran melalui bauran pemasaran, marketing mix. Apa itu marketing mix? Nanti Katia jelaskan. Jadi pertemuan pertama ini saya akan membahas secara komprehensif, ya, dari perusahaan, produk yang ditawarkan, harga, promotion mix, saluran distribusi, sampai kepada target market. Saya akan bahas secara komprehensif dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas satu persatu, apa itu produk yang ditawarkan, apa itu harga, apa itu promotion mix, apa itu saluran distribusi, apa itu target market. Saya akan bahas dulu secara menyeluruh dulu. Jadi begini, perusahaan itu akan menghasilkan sebuah produk, ya, menghasilkan sebuah produk itu ditawarkan dengan tentu bandrol harga tertentu. Produk yang ditawarkan kepada siapa? Konsumen. Jadi saya ulangi lagi, perusahaan di sini mengeluarkan sebuah produk, di mana produk ini kemudian ditawarkan ke target market atau konsumen sasaran. Boleh bahasa lainnya adalah pelanggan.
Sebab konsumen itu ada pelanggan dengan konsumen itu beda dalam marketing. Kalau konsumen itu yang membeli produk kita tapi tidak setia. Tapi kalau pelanggan itu yang setia membeli produk kita, atau bahasa anunya Inggrisnya customer kan gitu ya. Berbeda. Jadi customer itu target market, pasar yang kita tuju ya. Jadi perusahaan itu mengeluarkan produk. Produk ini ada dua, ada tangible, ada intangible. Jadi kalau tangible itu adalah produk-produk yang sifatnya nyata, seperti motor, mobil, sepatu, komputer, rumah, kemudian baju, kacamata dan sebagainya. Itu adalah produk yang sifatnya tangible, tulisannya tangible ya. Nah, ada juga produk yang tidak kita peroleh secara konkret yang disebut dengan intangible product, tulisannya intangible ya. Intangible product. Intangible product itu tidak bisa kita rengkuh secara konkret, tapi kita merasakannya. Misalkan Anda nonton sinema, Anda pulang-pulangan tidak dapat apa-apa, Anda hanya nonton saja. Ketika Anda beli popcorn, popcorn itu bukan intangible, itu tangible, produk konkret. Tapi filmnya yang Anda tonton itu aja tangible. Sama halnya Anda naik pesawat, naik mobil, naik kereta, Anda merasakan pelayanan. Anda jam 5 ada di Indramayu, jam 11 sudah ada di Jakarta. Anda tidak membawa apa-apa, Anda tidak memperoleh apa-apa, tapi Anda memperoleh fasilitas layanan sehingga Anda bisa sampai Jakarta. Adapun di dalam kereta, di dalam pesawat itu ada makanan dan itu adalah bentuk tangible ya. Nah, itu adalah ya, sama halnya misalkan Anda datang ke salon dan sebagainya. Itu sifatnya intangible. Nah, produk yang ditawarkan dua, ada tangible dan intangible. Tentu di sini ada dia sudah punya bandrol harga yang sudah ditetapkan oleh si perusahaan. Nah, jadi harga itu bertingkat ya. Ada harga produksi. Harga produksi itu adalah harga yang dikeluarkan dari pabrik, dan bertingkat lagi ada harga pasar berbeda. Misalkan begini, roti, harga produknya, harga produksinya misalkan terigu dan sebagainya, untuk menghasilkan satu potong roti misalkan biaya produksinya 6.000. Kemudian masuklah ke perusahaan 6.000, kemudian perusahaan mengambil profit 2.000, maka 678. Nah, 8.000 berarti karena perusahaan ingin ngambil profit. Tapi di tangan pemasaran bisa jadi itu dinaikkan menjadi 10.000. Ya, 10.000 agar dia dijual ke target market. Nah, ininya sisa uangnya bisa jadi untuk biaya promosi, saluran distribusi dan sebagainya. Tapi itu tergantung daripada kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi ini adalah tidak mungkin orang menjual sebuah produk ke target market tanpa dia sudah tidak membandrol harganya. Jadi harganya sudah dibandrol ketika produk itu siap diluncurkan ke pasar. Nanti kita akan bahas secara mendalam produk itu apa, harga itu apa ya. Nah, selanjutnya ketika perusahaan menghasilkan produk ini agar sampai ke target market di sini ya, tentu konsumen tidak akan kenal, tidak akan membeli produk kita kalau konsumen ini tidak kenal produk kita. Jadi saya ulangi lagi, Anda menawarkan produk ke konsumen, percuma kalau konsumennya tidak kenal pada produk yang kita tawarkan. Maka perlu dikomunikasikan, perlu dikenalkan. Namanya promosi, bahasa Inggrisnya promotion, karena istilah promosi dalam bahasa Indonesia itu adalah serapan dari kata promotion dalam bahasa Inggris. Maka di sini dikenalkan melalui promotion, promosi. Nanti akan kita bahas dua pertemuan selanjutnya. Promosi itu ada 4 di sini ya, ada empat bidang di sini. Ada sales promotion atau promosi penjualan ya, ada juga yang disebut dengan advertising, iklan, ada yang disebut dengan publication, ada yang disebut personal sales. Jadi perusahaan itu menggunakan yang namanya promotion. Jadi promotion itu adalah bagaimana perusahaan sebagai alat yang mengkomunikasikan produk yang ditawarkan agar konsumen pertama paham terhadap produk yang ditawarkan,
atau dia sadar bahwa ada produk yang sedang ditawarkan, kemudian paham produk yang ditawarkan dan diharapkan mau membeli produk yang ditawarkan tersebut, maka perlu ada alat mengkomunikasi yang namanya promotion mix ya. Tentu ketika kita punya produk, kita sudah dikenalkan ke target market, misalkan melalui televisi, melalui internet, melalui baligo, melalui banner, melalui billboard dan sebagainya, atau zaman sekarang banyak ya melalui aplikasi atau media sosial, melalui internet yang paling banyak sekarang ya, karena gaya hidup marketing masyarakat kita kan berubah menjadi online sekarang. Nah, maka ini harus dirancang promotion mix ini ya, dalam bentuk sales promotion, advertising, publication, personal sales. Masing-masing ini nanti punya tujuan dan bentuk yang berbeda. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi, intinya adalah promotion mix itu adalah bagaimana kumpulan alat-alat promosi yang 4 ini agar konsumen mau membeli produk yang kita tawarkan. Tentu walaupun sudah ada produk, kita sudah bisa mempromosikan ke target market, tapi target market bisa jadi kebingungan beli barangnya di mana. Promosinya mah banyak, tapi pas datang ke supermarket barangnya tidak ada, pas di toko barangnya tidak ada, di online tidak ada. Maka pemasaran juga harus membangun saluran distribusi. Nah, jadi saluran distribusi itu nanti kita bahas. Ada saluran distribusi yang konvensional. Yang konvensional itu mulai dari pabrik, ke agen, ke grosir, ke retailer besar, ke retailer kecil, sampai ke tangan konsumen. Ada juga yang disebut dengan pemasaran secara online ya, seperti Anda kenal Shopee, Anda kenal Amazon.com, terus kemudian Anda kenal juga misalkan Tokopedia dan sebagainya, itu dalam bentuk online distribusinya. Nah, ada juga distribusi dalam bentuk multi level marketing. Nanti kita akan bahas nih bentuk-bentuk saluran distribusi. Sebab promosi produk berkualitas, promosi hebat, tapi konsumen bingung belinya di mana, maka yang menjadi gagal adalah ini saluran distribusi. Karena apa? Saluran distribusinya tidak ada. Percuma kita promosi tapi saluran distribusinya tidak ada, maka konsumen akan bingung membeli produknya di mana. Kalau bingung berarti tidak ada pemasukan bagi perusahaan. Nah, nanti akan kita bahas pertemuan selanjutnya, itu bagaimana kita mengembangkan saluran distribusi agar sampai ke target market. Nah, dalam pelajaran semester 2 ya, manajemen pemasaran itu, target market itu kan ada yang namanya segmen pasar kan gitu kan. Ada pasar sasaran dan sebagainya. Nah, itu adalah secara gambaran sekilas mengenai kuliah saya nanti pertemuan kedua dan ketiga. Mungkin pertemuan kedua kita akan bahas dari produk, harga sampai promotion mix ya. Pertemuan ketiganya kita bahas mengenai saluran distribusi dan target market ya. Mungkin ini dulu sebagai introduction atau pembuka kuliah perdana daring ini pada mata kuliah manajemen pemasaran dengan mengambil judul perencanaan pemasaran melalui bauran pemasaran. Saya ingatkan lagi, nanti dikerjakan tugasnya sebagai absen. Tolong jangan ada yang copy paste karena nanti saya akan nilai. Kalau seandainya ada yang sama, saya tidak tahu siapa yang nyontek, siapa yang dicontek ya. Yang penting nanti saya kurangi nilainya kalau Anda itu. Jadi Anda harus belajar berpikir kreatif ya, menggunakan kata-kata sendiri ya. Berpikir kreatif menggunakan kata-kata sendiri, jangan gampang copy paste. Itu adalah sebagai pengganti nilai absen. Oke, nanti saya kirimkan ini melalui koordinator kelas, atau silakan koordinator kelasnya siapa nanti menghubungi saya, dan juga melalui mungkin bisa melalui grup ya, grup daring mata kuliah manajemen pemasaran. Sampai di sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.